Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan ke-14 hari ini, kita akan mempelajari mengenai rekayasa genetika tanaman. Pendahuluannya adalah kemajuan teknik dan konsep dari disiplin ilmu biologi molekuler dalam 3 dasawarsa terakhir telah membawa pengaruh luar biasa dalam penguasaan teknologi. Nah, tidak ketinggalan pula disiplin ilmu genetika turut serta menikmati kemajuan tersebut. Nah, semakin banyak bukti penelitian dengan pendekatan genetika berhasil menerangkan patogenesis sebuah penyakit yang sebelumnya tidak pernah didiskusikan dengan tinjauan genetika. Nah, oleh karena itu, cukup beralasan apabila saat ini genetika menjadi sebuah ilmu yang banyak dipakai di dalam ilmu biomedis. Nah, untuk mengetahui lebih rinci mengenai rekayasa genetika, maka diperlukan pemahaman tentang konsep dasar DNA sebagai pembawa informasi genetik. Nah, pada akhirnya akan melahirkan subdisiplin ilmu baru dari disiplin ilmu genetika, yaitu genetika molekuler. Nah, kehadiran genetika molekuler ini melengkapi subdisiplin ilmu yang lain, seperti genetika secara formal, genetika populasi, genetika klinik, dan pelayanan konsultasi genetika. Genetika molekuler berbicara banyak tentang DNA sebagai pembawa informasi genetik, struktur DNA replikasi dan reparasi, kemudian konsep dasar transkripsi dan translasi, konsep dasar kode genetik, gen, dan mutasi, serta rekayasa genetika. Nah, maka pengertiannya adalah rekayasa genetika ini penerapan teknik biologi molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu. Jadi intinya adalah pada rekayasa genetika ini, kita mengubah susunan genetik suatu individu untuk ke arah yang lebih baik, berdasarkan apa yang kita yakini. Nah, yang harus diperhatikan adalah gen itu sebagai sumber informasi genetik. Nah, gen adalah komponen operasional yang membawa informasi genetik. Gen dapat didefinisikan sebagai sebuah segmen molekul DNA yang punya informasi biologis. Ia adalah blueprint atau cetak biru untuk pembentukan RNA dan molekul polipeptida yang nantinya akan menghasilkan protein. Nah, seperti kita tahu bahwa urutan nukleotida di dalam genom merupakan penentu urutan asam amino penyusun polipeptida yang dikode olehnya. Selain kita harus mengetahui tentang gen pembawa informasi genetik, maka yang lebih dalam adalah DNA sebagai pembawa informasi genetik. Nah, kenapa DNA sebagai pembawa informasi genetik? Karena sejatinya di dalam gen itu adalah DNA. Jadi dengan beberapa studi lanjutan, akhirnya diyakini bahwa DNA merupakan komponen ekstrak yang punya kemampuan mentransformasi. Hal ini sejalan dengan teori yang hingga kini masih kita yakini ya kebenarannya, bahwa bakteri itu punya kemampuan untuk menerima segmen DNA asing, yang selanjutnya ia gunakan untuk pengembangan genomnya sendiri. Inilah yang bisa menerangkan perubahan tersebut. Nah, bukti langsung tentang DNA sebagai pembawa informasi genetik pertama kali dikemukakan oleh Hershey dan Chase tahun 1992. Mereka menggunakan bakteriofag untuk percobaan ini. Bakteriofag, ingat ya, bakteriofag ialah virus yang menginfeksi bakteri. Komponen protein kapsular dari bakteriofag berlabel radioaktif 35S, yang berbeda dengan DNA 32P. Nah, pada saat bakteriofag ini menginfeksi bakteri, dibuktikan bahwa hanya DNA yang masuk ke dalam bakteri, sementara komponen kapsulnya tetap berada di luar sel bakteri. Namun, seperti halnya diyakini hingga kini, meskipun hanya DNA yang masuk ke dalam sel bakteri, pada akhirnya setelah DNA bakteriofag ini memperbanyak diri, terbentuk bakteriofag sempurna dengan kapsul. Nah, terlihat dengan jelas bahwa DNA merupakan pembawa informasi genetik. Nah, jadi begini, saat bakteriofag ini menginfeksi bakteri, dia hanya masukkan DNA-nya saja. Tapi setelah dia memperbanyak diri, kok ternyata bakteriofag ini, anak-anak bakteriofag ini punya kapsul ya. Nah,
Ini karena di DNA bakteriofag tadi ada informasi genetik pembentukan kapsul, walaupun kapsul tidak menginfeksi bakteri tadi ya. Lalu yang terjadi pada rekayasa genetika tidak jauh adalah cloning DNA yang kita jelaskan atau yang sudah saya terangkan di minggu lalu. Nah, cloning DNA ini adalah sebuah segmen DNA yang bisa diperbanyak dengan cara cloning. Hal ini sangat membantu karena dengan cara demikian dapat didapatkan kopi segmen DNA dalam jumlah yang besar. Untuk selanjutnya, hasil pemanjaan ini bisa dipakai sebagai bahan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk tujuan cloning, diperlukan sebuah plasmid atau DNA sirkular. Masih ingat yang bentuknya bulat? Nah, ya, plasmid ini membawa segmen DNA yang kita inginkan dan gen target yang kita mau. Kita masukkan ke dalam plasmid. Plasmid ini masuk ke dalam bakteri. Nah, nanti bakteri ini, contohnya E. coli, kita sisipkan ke tanaman inang, contoh tanamannya padi. Nanti padi ini akan memiliki gen yang kita inginkan. Nah, lalu hal lain pada rekayasa genetik selain cloning adalah DNA rekombinan. Rekombinasi sering diartikan sebagai pengaturan kembali komposisi molekul DNA. Tapi kalau dalam uh, hemat saya, rekombinan ini adalah gabungan dari beberapa DNA ya. Jadi DNA-nya sudah tidak murni, dalam artian terjadi penggabungan atau sifat dari berbagai macam sumber. Nah, dalam bentuk nyatanya, rekombinasi adalah proses yang berakibat sebuah DNA itu terputus dari segmen yang biasanya menjadi lanjutan dan bersambung dengan segmen DNA lain. Nah, sebenarnya saya jelaskan bahwa DNA rekombinan ini terjadi penggabungan segmen-segmen DNA yang lain. Dia tidak bukan DNA yang bentuk normal lagi, dalam artian uh, panjang, basa, atau urutan DNA-nya sudah berbeda. Bisa jadi ya bagus, bisa jadi ya tidak bagus. Nah, pada akhirnya, DNA rekombinan ini membuat komposisi dan urutan nukleotida menjadi berubah. Nah, lain dengan mutasi ya, rekombinasi dapat menyebabkan perubahan urutan DNA yang signifikan dan meliputi lokus yang panjang. Umumnya rekombinasi ini bersifat baik ketimbang mutasi. Oke, seperti ini lebih kurang rekombinasi DNA dan tadi cloning ya, jadi gabung. Nah, ini ada DNA yang kita mau itu kita isolasi, misal DNA tahan kekeringan, gen tahan kekeringan, ini gen-gennya, terus kita gunakan enzim restriksi untuk memotong urutan yang panjang ini ya, menjadi beberapa bagian. Lalu ini DNA target kita, eee, kemudian ini ada vektor, vektor bentuk bulat, ada yang linear juga kalau diluruskan ya. Jadi gen target kita masukkan ke vektor tadi. Nah, vektor tadi atau plasmid tadi kita masukkan ke inang. Inang di sini adalah bakteri. Nanti bakteri ini kita sisipkan ke tanaman padi, seperti itu. Nah, ini masih sama sebenarnya ya. Nah, ini untuk yang cloning. Untuk yang cloning, agak berbeda dengan DNA rekombinan tadi. Kalau DNA rekombinan yang, eee, bertambah itu adalah, bakterinya, sel bakterinya, sedangkan kalau cloning yang bertambah itu adalah jumlah plasmid yang sudah tersisipi gen yang kita inginkan tadi ya. Nah, lalu ada juga transformasi pada rekayasa genetika, yaitu memperkenalkan DNA ke dalam host lain. Nah, gen pada DNA yang transformasikan harus mampu yang pertama transkripsi dan translasi untuk bentuk protein dan replikasi untuk menurunkan sifat ke generasi yang selanjutnya. Nah, teknik transformasi ini ada tiga, bisa kita induksi secara kimia, biolistik atau mikroinjeksi, dan elektroforasi. Sekian materi tentang rekayasa genetika hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai penerapan atau contoh dari rekayasa genetika pada bidang pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.